Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fadli dari kelas 8 CKS Semalam. Saya akan menjelaskan materi dari ujian tengah semester perubahan sosial dan dampak sosial, yaitu mengenai dunia yang berkelanjutan adalah tujuan kami, perkembangan sama dengan perubahan baik. Teori modernisasi 1945 sampai 1980. Akhir dari negara-negara berkembang, War II tetap miskin meskipun kapitalisme kekhawatiran di antara para pemimpin barat bahwa kemiskinan akan mengarah pada komunisme. Mengapa ini menyangkut barat? Lebih sedikit mitra untuk berdagang. Semakin kuat dukungan untuk ideologi komunis, semakin lemah kapitalisme. Komunisme menghambat kepentingan perdagangan. Komunisme adalah tentang swasembada. Teori modernisasi Durkheim. Menurut Durkheim, masyarakat tradisional berkembang karena kepercayaan yang sama atau solidaritas mekanis menjadi masyarakat yang lebih kompleks dengan keyakinan individu dan komunitas yang kurang mirip atau solidaritas organik. Tonis, agama dan komunitas digantikan oleh hubungan ilmiah dan dangkal. Dari ide-ide inilah teori modernisasi berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat melalui tahap-tahap evolusioner. Modernisasi adalah proses evolusioner yang membawa perubahan revolusioner. Modernisasi memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, menjelaskan mengapa negara miskin gagal berkembang secara ekonomi, secara budaya. Kedua, memberikan solusi non-komunis untuk kemiskinan yang menunjukkan perubahan ekonomi dan dorongan nilai-nilai budaya tertentu akan mengarah pada pembangunan. Mengapa modernisasi gagal? Talcott Parson menjelaskan masyarakat gagal untuk memodernisasi karena mereka tidak berevolusi dari tradisional ke masyarakat modern, kecuali mereka telah pindah dari khusus untuk standar universal berasal dari status yang dicapai kolektif ke masyarakat individualistis. Artinya mereka perlu menolak beragama dan memeluk ilmu, menolak budaya dan menganut konsumerisme, menolak kekeluargaan dan menganut hierarki seperti sistem kelas. Hambatan untuk pengembangan juga meliputi: 1. Nilai dan sikap tradisional, kurangnya nilai dan sikap modern yang diperlukan seperti kebutuhan untuk mencapai. 2. Tingkat kelahiran yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang cepat. 3. Kurangnya keterampilan kewirausahaan. 4. Kurangnya keinginan untuk bersaing. 5. Kurangnya bank dan lembaga keuangan untuk menyediakan modal. 6. Kurangnya teknologi. Kritik terhadap Rousseau. Sejarah menjelaskan apa yang terjadi di barat, tapi tidak bagaimana. Motor perubahan yang mendasari mekanis tidak diungkapkan, dan oleh karena itu tahapan menjadi sedikit lebih dari sistem klasifikasi berdasarkan data dari negara maju. Modelnya didasarkan pada norma Amerika tentang konsumsi massal yang tinggi. Modelnya mengasumsikan adopsi tak terelakkan dari kebijakan perdagangan neoliberal. Model Rousseau tidak berlaku untuk negara-negara Asia dan Afrika. Tahap-tahap tersebut tidak dapat diidentifikasi dengan baik karena kondisi tahap lepas landas dan pralepas landas sama-sama dan tumpang tindih. Menurut Rousseau, pertumbuhan menjadi otomatis pada saat mencapai tahap kedewasaan, tetapi konsep menegaskan bahwa tidak ada pertumbuhan yang otomatis, selalu ada kebutuhan untuk mendorong. Tesis Rousseau bias terhadap model modernisasi barat, tetapi pada saat Rousseau satu-satunya ekonomi dewasa dunia berada di barat dan tidak ada ekonomi terkendali yang berada di era konsumsi massal tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.